Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi Bapak Ibu sekalian yang masih setia dengan acara di siang hari ini. Kita akan mendiskusikan tentang penyusunan dokumen PPN, khususnya masalah stunting dan penurunan kematian ibu dan bayi. Namun sebelum diskusi nanti kita dengarkan bersama-sama penyampaian materi penyusunan dokumen ini yang akan disampaikan oleh Ibu Upi. Sebentar, saya bacakan kurikulum vitae beliau. Ibu Upi, Ibu Parlupi, ya saya juga belum tahu lengkapnya, tapi saya biasa panggil Bu Upi atau Bu Parlupi. Beliau adalah alumni dari S1 FKM NIP, kemudian S2 Magister Manajemen Unsud, kemudian pelatihan-pelatihan yang pernah dijalani oleh beliau adalah TOT penyusunan dokumen FKTP, TOT pendamping puskesmas, pelatihan konsultan manajemen kesehatan, dan beliau saat ini adalah pendamping puskesmas dan klinik, serta surveyor FKTP dan klinik, dan masih ASN aktif di Dinas Kesehatan Banjarnegara. Ini sekelumit tentang kurikulum vitae beliau. Mungkin untuk mengenal lebih jauh nanti bisa Bapak Ibu sekalian berhubungan langsung kalau mana membutuhkan konsultasi ataupun masukan dari beliau terkait dengan penyusunan dokumen maupun pelaksanaan pelayanan di puskesmas. Waktu yang disediakan untuk Ibu Upi nanti dari pukul 13.20 sampai dengan 14.20. Monggo, waktu ini adalah untuk penyampaian materi dan diskusi. Monggo disesuaikan saja alokasi waktunya oleh pemateri. Dipersilakan untuk Ibu Upi untuk menyampaikan materinya terlebih dahulu, dan seperti biasa nanti untuk pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di dalam kolom chat dan dengan mengajukan raise hand secara langsung pada saat pembawa materi sudah selesai menyampaikan materinya. Dipersilakan Ibu Upi. Monggo. Oke. Baik, terima kasih Dr. Agus yang sudah berkenan untuk sebagai moderator pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber sebelumnya, ada Bu Zuraida, kemudian Dr. Sulis, kemudian ada Pak Tri, kemudian yang saya hormati para surveyor FKTP yang saat ini mungkin sedang masih bergabung, kemudian yang saya hormati juga untuk teman-teman dari Sabang sampai Merauke ya Dr. Agus ya, ada yang dari Papua dan lain-lain. Saya ingin menyapa sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Ibu Pi. Assalamualaikum. Selamat sore Pak Bu Doni. Pi. Di sana udah sore ya Pak Doni ya. Di Kirian udah sore. Terima kasih. Takutnya karena udah siang jadi ini Pak Agus ya, Pak Doni ya. Tetap semangat untuk. Ya, tetap semangat ya Pak Doni ya. Terima kasih. Baik, saya ingin menyapa juga ini yang dari Banjarnegara banyak juga nih. Saya lihat dari Pawang 1 nih Bu Dr. Liana ada. Selamat siang Bu Liana. Ya, baik. Sebelum kita mulai saya izin share screen ya, Dr. Agus ya. Silakan Bu. Oke. Bapak Ibu, apakah ini sudah terlihat dari perangkat Bapak Ibu semuanya? Sampun Bu, sampun. Sampun, belum. Oke, masih OTW ya. Kalau ini sudah? Sampun Bu, sudah. Baik. Ya, baik. Karena waktunya ini sudah cukup siang dan saya juga cuma kebagian waktu 1 jam. Jadi waktu 1 jam ini saya akan memanfaatkan untuk
pemaparan materi setengah jam, kemudian yang setengah jam kita sharing atau diskusi. Bapak Ibu, kita tidak akan mengulang ya, tadi habis sudah dijelaskan dengan tuntas dan gamblang oleh 3 pemateri sebelumnya. Kemudian saya hanya ingin menyampaikan, menguatkan bahwa untuk PPN ini, program prioritas ini yang 5 itu adalah sebenarnya adalah irisan ya. Jadi kegiatan PPN ini adalah integrasi antara UKM dan UKP. Sehingga ketika nanti pemenuhan dokumennya itu tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan oleh UKM. Jadi harus bekerja sama dengan UKP. Yang kedua, Bapak Ibu tidak perlu misalnya ada penanggung jawab PPN, tetapi ini sebenarnya ada di bawah UKM atau di bawah PJ UKM. Namun kalau misalnya kepengin dalam persiapan akreditasi itu kepengin ada orang yang memang bertanggung jawab, nggak apa-apa, tapi tetap kegiatan itu menginduknya pada PJ UKM. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengingatkan bahwa sebagai UKM, karena ini sebagian dari UKM, kegiatan PPN ini tidak lepas dari teori yang pernah kita pelajari waktu kita sekolah dulu, yaitu ada 5 level prevention ya, 5 level prevention, di mana nanti porsi terbesarnya ketika PPN melaksanakan kegiatan PPN adalah promosi kesehatan. Jadi kita lihat di bawah ini adalah health promosi, kemudian nanti ada perlindungan yang spesifik dan seterusnya. Terus kemudian untuk yang sehingga nanti ketika Bapak Ibu melaksanakan program PPN itu seharusnya itu promosinya yang diperkuat seperti itu. Bapak Ibu nanti yang akan dinilai oleh surveyor dalam PPN itu dalam hal ini adalah stunting dan penurunan jumlah kematian ibu dan bayi adalah bagaimana Bapak Ibu itu mengelola atau memanajemen PPN tersebut ya, mulai dari perencanaannya, kemudian pelaksanaannya, kemudian ini P3 ya, ini salah ya, ada P3-nya ya. Jadi penilaiannya. Nah, Bapak Ibu nanti akan saya jelaskan contoh-contoh dokumen yang terkait. Sebelumnya saya ingin menjelaskan untuk intinya dulu bahwa di dalam perencanaan PPN itu Bapak Ibu nanti harus punya regulasi atau regulasi yang mendasari apa yang Bapak Ibu kerjakan di Puskesmas. Regulasi yang paling tinggi adalah Bapak Ibu harus memiliki kebijakan atau SK yang menaungi semua. Setelah itu Bapak Ibu juga memang jika perlu membuat pedoman atau panduan itu ya dibuat. Kemudian ada prosedur atau mungkin nanti ada kerangka acuan ya. Kemudian nanti baru penerapannya. Nah, yang oleh FAIR adalah mana Bapak Ibu itu mengerjakan atau melaksanakan atau mengimplementasikan program prioritas nasional itu apakah sesuai dengan yang Bapak Ibu tetapkan regulasinya. Jadi jangan sampai antara penerapan dengan regulasinya itu tidak sinkron atau berseberangan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti setiap kali di PPN pasti akan diminta cakupan indikator kinerja. Nah, untuk yang cakupan indikator kinerja ini, Bapak Ibu nanti pasti ditanyakan SK-nya. Nah, untuk SK-nya itu 1 Bapak Ibu. Jadi yang di PPN itu sama dengan SK indikator yang ada di 111 atau mungkin ada yang diminta di 1628 juga yang ada di Bapak itu SK-nya sama. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu pasti akan diminta bagaimana menganalisis capaian kinerjanya. Itu sama Bapak Ibu. Jadi nanti ini sama dengan format yang Bapak Ibu nanti kerjakan yang di UKM, yang itu di 28. Kalau di 28 juga diminta monitoring, evaluasi. Nah itu sama. Kalau di PPN itu sama. Gitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti di PPN itu pasti diminta bagaimana membuat program. Nah, untuk membuat program penurunan AKB, kalau boleh saya sebutkan, yang disebut program itu antara lain adalah RUK dan RPK-nya Bapak Ibu. Namun jika Bapak Ibu memang kepingin bagus, buatlah kerangka acuan program penurunan, misalnya penurunan jumlah kematian ibu dan bayi. Jadi dibuat kerangka acuan, apa saja yang akan dikerjakan dalam upaya penurunan
jumlah kematian ibu dan kematian bayi yang akan dilaksanakan tentunya sesuai dengan RUK dan RPK yang ada di Puskesmas Bapak Ibu. Nah, bentuknya kerangka acuan sehingga nanti ketika Bapak Ibu ditanya programnya mana, tinggal tunjukkan aja kerangka acuannya. Atau misalnya Bapak Ibu tidak punya, Bapak Ibu berarti menunjukkan RUK dan RPK-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu akan ditanya atau diwawancarai. Bagaimana sih, kenapa sih muncul RUK RPK? Bagaimana sih sampai Bapak Ibu kok ketemu kegiatan-kegiatan untuk penurunan jumlah kematian ibu dan bayi, bagaimana penurunan dan pencegahan stunting, tentunya kembali lagi ada di satu-satu di mana awalnya kita itu pasti akan punya mengidentifikasi masalah yang terjadi di Puskesmas Bapak Ibu, kemudian dari berbagai masalah yang ada, kemudian baru Bapak Ibu itu punya prioritas. Kemudian dari prioritas permasalahan yang ada, nanti Bapak Ibu mungkin diambil 3 prioritas misalnya. Nah, kemudian misalnya tentang penurunan jumlah kematian ibu dan bayi. Misalnya kematian ibu karena apa misalnya. Nah, ini nanti ditentukan akar permasalahannya apa, kemudian setelah itu baru dari akar permasalahannya apa itu nanti baru ditentukan apa saja kegiatan-kegiatan yang akan dikerjakan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu ditanya ketika wawancara itu Bapak Ibu tahu asal-usul RUK dan RPK. Nah, kemudian ketika menganalisis juga berdasarkan dari data kinerja, kemudian dari analisis PK-nya, kemudian identifikasi harapan dan kebutuhan dari masyarakat. Nah, ini ada contoh, sekilas contoh ya bagaimana ketika Bapak Ibu itu membuat program penurunan, kenapa harus ada kelas ibu, kenapa harus ada kunjungan rumah, kenapa harus ada sweeping, screening, tentunya ini semuanya adalah berdasarkan tadi akar permasalahannya apa. Nah, ini contoh misalnya hanya sekedar contoh di mana ada suatu permasalahan, suatu kejadian di Puskesmas X ya, misalnya kok tetap ada kematian ibu dalam 2 tahun berturut-turut atau mungkin ada penambahan kasus kematian ibu. Setelah Bapak Ibu bertemu dengan timnya, Bapak Ibu melakukan brainstorming, kemudian nanti dari situ dibuat analisis penyebabnya, misalnya dengan menggunakan metode yang namanya fishbone, diperoleh akar penyebab masalahnya, misalnya oh karena SDM-nya kurang, oh karena kompetensinya misalnya belum standar, oh karena masyarakatnya tuh kurang bekerja sama, atau ternyata antar program di tempat Bapak Ibu tuh kurang, misalnya antara UKM dan UKP. Nah, seperti itu Bapak Ibu nanti silakan Bapak Ibu tuangkan dalam analisis namanya ini mencari akar penyebab masalah dengan metode tulang ikan. Kemudian nanti Bapak Ibu baru apa yang Bapak Ibu temukan dalam akar penyebab masalah itu silakan tuangkan dalam sebuah ini jadi program ya. Program itu nanti dituangkan dalam perencanaan Puskesmas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin lebih bagus lagi, nanti dari RUK RPK itu nanti dibuat dalam suatu dokumen namanya kerangka acuan penurunan jumlah kematian ibu dan bayi, kerangka acuan pencegahan dan penurunan stunting, dan PPN yang lain seperti itu. Nah, sekarang kita akan bagaimana kita menyusun dokumen untuk PPN. Tadi sudah dijelaskan untuk pemateri sebelumnya, untuk TB dan lain-lain sudah tinggal 2, di mana di sini ada di 411 adalah pencegahan dan penurunan stunting. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu mengacunya adalah ketika Bapak Ibu menyiapkan dokumen, acuannya adalah Kepdirjen ya. Kepdirjen itu berisi tentang regulasi apa yang harus dipenuhi, kemudian dokumentasi apa yang dipenuhi, atau kemudian ada wawancara yang Bapak Ibu nanti siapkan, barangkali Bapak Ibu akan ditanya oleh surveyor. Nah, tentunya Bapak Ibu ketika kita menyiapkan namanya RDOWS ini, tentunya Bapak Ibu juga sebelumnya memahami pokok pikiran yang sudah dijelaskan oleh tadi Bu Suraidah. Nah,
Untuk yang 411 ini adalah pencegahan dan penurunan stunting. Bapak Ibu, kita ngelihat di sini ada dokumen regulasi, ada dokumentasi dan wawancara. Nah, ini semua wajib dipenuhi karena kalau misalnya contohnya di 411A, jika Bapak Ibu tidak membuat SK indikator atau tidak bisa menunjukkan SK indikator kinerja, nanti nilainya tentunya tidak 10 ya, karena nilai ini ada regulasi, dokumentasi, dan wawancara. Ini adalah 3 poin yang tiga-tiganya harus dipenuhi. Kalau misalnya salah satu poin itu tidak ada, berarti nilainya tidak 10. Jadi nilainya kalau misalnya cuma ada SK saja, tapi tidak ada bukti pencapaian indikator, ketika ditanya Bapak Ibu tidak bisa menjelaskan atau Bapak Ibu tidak bisa menggambarkan apa yang Bapak Ibu lakukan, berarti nilainya adalah 1/3 kali 100%. Jadi tidak ada, kalau di bawah 50, di bawah 60 berarti nggak bisa 5 seperti itu. Nah, ini dokumen yang dipenuhi untuk di elemen A ya, di 411 elemen A itu adalah SK indikator kinerja dan target, yang di mana ini adalah indikator itu satu puskesmas satu ya Bapak Ibu. Jadi tidak usah membuat SK indikator sendiri, tapi menjadi satu dengan SK indikator yang lain, yaitu ada di 211, ada di 16. Ini ada ininya ya, keterkaitan ya, atau di 411. Jadi semua dokumen di PPN pasti ditanya SK indikatornya. Nah, SK yang satu itu bisa ditunjukkan untuk beberapa elemen penilaian. Kemudian di sini ada RUK RPK. Nah, tentunya Bapak Ibu, ini semua saya yakin Bapak Ibu pasti punya semuanya. SK indikator punya, RUK RPK yang terkait dengan pencegahan dan penurunan stunting punya, Bapak Ibu pasti punya bukti pencapaian indikator. Tinggal Bapak Ibu nanti menyiapkan ketika nanti ditanya bagaimana menentukan, atau ketika Bapak Ibu digali penggalian informasi terkait dengan proses penetapan program pencegahan dan penurunan stunting itu bagaimana. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Oh, berarti pertama harus berangkat dari analisis permasalahan di awal atau di akhir tahun atau di awal tahun ya. Kemudian, oh berarti harus mencari analisis dianalisis penyebabnya apa seperti tadi. Nah, ini semua Bapak Ibu harus dipersiapkan. Jangan sampai Bapak Ibu membuat RUK RPK tapi tidak tahu alasannya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini adalah contohnya Bapak Ibu, ini adalah contoh SK indikator mutu dan kinerja. Nanti kita akan memberikan soft copy-nya, silakan dicontoh. Jangan lupa Bapak Ibu ketika kita membuat SK, pastikan regulasi yang mendasarinya itu sudah harus direview. Bapak Ibu sekarang SK indikator itu wajib ya untuk mencantumkan Permenkes misalnya tentang puskesmas. Nah, ini nanti tinggal Bapak Ibu misalnya belum ada Permenkes tentang puskesmas, ditambahi ya. Ini regulasi yang memang harus dipenuhi. Kemudian untuk lampirannya terkait dengan penurunan kematian, jumlah kematian ibu dan bayi, itu di sini ini contoh aja Bapak Ibu, di mana ada indikator-indikatornya, ya, di mana ada cakupan ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah, kemudian cakupan ibu hamil yang kurang energi kronik. Nah, di sini ada definisi operasional, kemudian ada rumus penghitungannya. Sekali lagi untuk penentuan indikator ini nanti Bapak Ibu mengacu pada 1 SPM, 2 mengacu pada program Dinas Kesehatan atau Renstra, atau mungkin dari provinsi ya, silahkan. Kemudian ini sebagai contoh lagi untuk cakupan indikator terkait dengan penurunan jumlah kematian ibu dan bayi. Di sini ada cakupan bayi baru lahir mendapatkan IMD, kemudian cakupan bayi kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif. Nah, ini semuanya tentunya Bapak Ibu sudah biasa melaksanakan ini. Nah, lalu ini Bapak Ibu, ini sebagai informasi saja, SK tadi yang saya maksudkan, satu SK itu berisi untuk semua indikator mutu dan kinerja yang berlaku di puskesmas. Ini contoh, di sini ada indikator terkait dengan UKP. Ya, di sini ada kepatuhan identifikasi pasien, ini berarti INM. Jadi satu SK itu berisi beberapa
yang memang indikator yang memang ditetapkan. Kemudian ada kelengkapan pengisian rekam medis, kemudian ada kepatuhan terhadap SOP ya. Nah, ini contoh lagi, ini masih indikator yang sama. Kemudian di sini kita lihat lagi di sini lampirannya ini terkait indikator admin ya. Jadi indikator admin di suatu puskesmas ya, indikator KNP ya. Di sini ada dilakukan inventarisasi peralatan di puskesmas. Terus kemudian ada inventarisasi sarpras. Karena apa? Karena ketika kita mau berupaya untuk menurunkan jumlah atau mencegah stunting itu tidak lepas dari pemenuhan sarpras yang memang harus dipenuhi. Nah, kemudian di dalam tadi RDOWS itu adalah ada bukti pencapaian indikator dan analisisnya. Silahkan dari indikator yang sudah ditetapkan itu, Bapak Ibu secara periodik ya, secara periodik itu tentunya sesuai dengan SOP yang ada di puskesmas Bapak Ibu. Misalnya di puskesmasnya Bapak Ibu itu setiap bulan memang ada kewajiban untuk melakukan analisis capaian indikator atau mungkin 2 bulan sekali. Tapi biasanya kalau monitoring indikator itu biasanya itu rata-rata puskesmas yang saya ketahui itu setiap bulan melakukan analisis karena permintaan dari program dari Dinas Kesehatan. Nah, Bapak Ibu silakan membuat suatu format untuk melakukan capaian indikator ya, analisisnya seperti ini boleh atau mungkin dengan format yang lain yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Karena ini hanya contoh aja. Ini terkait dengan indikator yang terkait dengan penurunan stunting. Nah, silakan Bapak Ibu nanti ini diisi, tentunya ini sudah diisi oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada diminta bukti RUK-RPK, ini gampang ya Bapak Ibu ya. Ini pasti semuanya punya. Di mana nanti Bapak Ibu harus menunjukkan di manakah RUK RPK yang terkait dengan pencegahan dan penurunan stunting ya. Misalnya di sini ada pendampingan rujukan balita stunting misalnya. Ini kan berarti termasuk program ya. Nah, ini yang nanti kalau misalnya Bapak Ibu membuat kerangka acuannya itu dituangkan kegiatan-kegiatan ini. Di sini sudah ada rincian kegiatannya. Kemudian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu itu membuat kerangka acuan, misalnya kerangka acuan setelah membuat RUK dan RPK ya, RPK Bapak Ibu nanti menuangkan dalam RPK bulanan itu nanti Bapak Ibu nanti setiap kegiatan yang tercantum dalam RPK itu wajib dibuat kerangka acuan. Ya, jadi tadi ada pertanyaan ya kalau nggak salah, kapan kita membuat kerangka acuan? Apakah harus semuanya dibuat kerangka acuan? Kerangka acuan wajib dibuat untuk setiap kegiatan yang tertuang dalam RPK di suatu puskesmas. Misalnya kegiatan pencegahan dan penurunan stunting itu ada 10 kegiatan, berarti Bapak Ibu harus membuat kerangka acuan itu 10. Seperti itu ya. Karena itu sebagai panduannya Bapak Ibu bekerja. Nah, ini ada contoh aja. Misalnya kerangka acuan yang terkait dengan stunting itu pemantauan dan pertumbuhan perkembangan dalam rangka kegiatan penimbangan serentak di Posyandu ya. Ini masuk dalam RPK misalnya. Nah, ini nanti Bapak Ibu silahkan nanti Bapak Ibu kalau emang belum membuat kerangka acuan untuk yang ada dalam RPK-nya ya harus dibuat karena ini ditanyakan di dalam RDOWS-nya itu ditanya atau diminta ya ini. Ini misalnya lagi contoh kerangka acuan kegiatan pendampingan PMBA dan isi piringku ya. Nah, ini contohnya ini. Terus kemudian masih selanjutnya yang elemen penilaian C, di mana ada SK medial, komunikasi, dan koordinasi di puskesmas. Ada SOP, komunikasi, dan koordinasi. Nah, Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting, tentunya Bapak Ibu itu banyak sekali melakukan komunikasi dengan lintas program, dengan lintas sektoral, melakukan koordinasi, dan saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan itu. Tetapi apa yang Bapak Ibu lakukan itu harus ada regulasinya atau acuannya. Jadi Bapak Ibu tuh melaksanakan kegiatan koordinasinya itu
dasarnya adalah satu SK tentang media komunikasi dan koordinasi. Misalnya Bapak Ibu sudah berkoordinasi dengan ada rembuk stunting misalnya, rembuk stunting dilaksanakan dengan pertemuan misalnya. Nah, itu pasti itu harus tertuang dalam kebijakan tentang media komunikasi. Nah, media SK tentang media komunikasi dan koordinasi ini itu sudah diminta di dalam 112. Jadi di bab 1 standar 1 bab 1 standar 1 kriteria 2 di bagian B elemen B itu diminta SK ini. Jadi nanti Bapak Ibu harus merapat ke KMP untuk menyampaikan bahwa yang Bapak Ibu lakukan di dalam pelaksanaan kegiatan di PPN dan UKM itu harus tertuang dalam kebijakan tersebut. Ya, misalnya contoh, Bapak Ibu melaksanakan koordinasi melalui WA Group dengan lintas sektoral. Misalnya Bapak Ibu punya WA Group dengan lintas sektoral. Nah, pastikan kegiatan tersebut, koordinasi melalui WA Group itu tertuang dalam SK-nya. Jangan sampai Bapak Ibu sudah melaksanakan koordinasi dalam pencegahan stunting itu melalui WA Group, tapi ternyata di SK-nya tidak tertuang itu gitu. Nah, kemudian di dalam SOP-nya juga harus muncul seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti ditanya tentang bukti kegiatan. Nah, bukti kegiatan pencegahan dan penurunan stunting ini pasti Bapak Ibu sudah melaksanakannya. Nah, cuma Bapak Ibu pasti nanti untuk menunjukkan atau dokumentasinya itu bagaimana? Ya silakan kalau misalnya Bapak Ibu itu dalam suatu pertemuan atau suatu koordinasi melalui temu tatap muka ya lampirkan bukti bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan pertemuan. Misalnya ada undangan, kalau Bapak Ibu misalnya diundang oleh kecamatan, berarti bukti undangannya. Kemudian bukti notulenya, atau bisa jika perlu fotonya. Nah, kemudian untuk bukti pelaksanaannya ini harus mengacu pada RPK ya, atau Bapak Ibu juga harus mengacu pada tadi SK, SOP, dan kerangka acuan yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti pasti akan ditanya ketika wawancara. Nah, ini adalah penggalian informasi terkait dengan koordinasi. Apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu? Jawaban yang disampaikan oleh Bapak Ibu itu harus sinkron dengan bukti-bukti yang ada di dalam dokumentasi kegiatan koordinasi gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu menjawabnya misalnya seperti ini, tapi ternyata bukti koordinasi dan komunikasinya berbeda seperti itu. Kemudian di sini ada dilakukan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting. Di sini ada jadwal pemantauan dan evaluasi. Nah, Bapak Ibu, ini untuk pemantauan dan evaluasi itu adalah evaluasi dari kegiatan tersebut ya. Bapak Ibu ketika mau melaksanakan, kalau mau memantau kegiatan atau mau mengevaluasi kegiatan, itu seharusnya dibuat jadwal. Oh, misalnya mau dipantau misalnya tribulanan seperti itu. Buatlah jadwal ya. Tuangkan dalam bentuk jadwal ya. Silahkan ada buktinya dan ditandatangani oleh PJ-UKM dan mengetahui kepala puskesmas. Kemudian ada bukti hasil tindak lanjut dari pelaksanaan pemantauan. Tadi sudah ada formatnya ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya itu terkait dengan pelaksanaan program, berarti nanti mengacunya pada kerangka acuan. Jadi dari kerangka acuan yang dibuat oleh Bapak Ibu itu, apakah sudah dilaksanakan semuanya apa belum? Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini sekedar contoh aja. Ini adalah contoh SK tentang media komunikasi yang digunakan. Nah, ini Bapak Ibu, untuk SK-nya itu tentang media komunikasi dan koordinasi. Nah, ini silakan Bapak Ibu nanti melihat kembali SK tentang media komunikasi dan koordinasi yang ada di Puskesmas Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini di dalam contoh ini rinciannya adalah ini secara global ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu melaksanakan kegiatan komunikasi dan koordinasi dengan lintas
internal ya, dengan lintas program melalui apel pagi, kemudian melalui logmin atau melalui rapat unit atau melalui media komunikasi, misalnya ada jaringan internet di Puskesmas Bapak Ibu semuanya, ada WhatsApp grup, nah silakan tuangkan saja. Jadi ketika nanti Bapak Ibu diminta buktinya dalam elemen penilaian, bukti melaksanakan komunikasi dan koordinasi terkait dengan penurunan stunting, itu dilakukan melalui apa? Bapak Ibu sudah aman karena sudah ada tertuang dalam SK tersebut. Nah, kemudian di sini ada media yang digunakan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi eksternal. Di sini ada pertemuan dengan Linsek atau Logmin Linsek, atau mungkin dengan cara yang lain silakan dituangkan seperti itu. Nah, untuk SK ini memang SK global, di mana SK ini juga untuk memayungi atau memberi kebijakan pada komunikasi yang digunakan untuk identifikasi kebutuhan, juga komunikasi yang digunakan dalam memberikan informasi hak dan kewajiban pasien. Boleh saja ya Bapak Ibu, atau mau dibuat sendiri-sendiri SK-nya silahkan. Tapi yang bagus adalah kalau membuat kebijakan itu ya efektif dan efisien ya. Jadi sehingga ketika kita diminta buktinya, kita SK-nya sudah ada itu gampang seperti itu. Nah, di sini ada SOP-nya Bapak Ibu. Nah, ini contoh SOP-nya, SOP media komunikasi dan koordinasi. Di dalam contoh ini adalah dibedakan antara komunikasi dan koordinasi dengan pihak internal. Di mana di sini Bapak Ibu tentunya nanti dicek kembali ya untuk SK-nya bagaimana. Kalau mendasarinya berarti SK tentang media komunikasi dan koordinasi. Ini yang perlu diperhatikan karena Bapak Ibu seringkali Bapak Ibu tuh mendapatkan banyak sekali contoh-contoh dokumen dapat dari Puskesmas A, Puskesmas B. Nah, sebaiknya apa yang didapatkan oleh Bapak Ibu itu disesuaikan. Jadi kalau misalnya SOP itu judulnya sama, kayak ini contohnya kan judulnya komunikasi dan koordinasi, pastikan kebijakannya juga ada kebijakan yang mengatur tentang itu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini mengatur tentang bagaimana komunikasi dan koordinasi melalui pertemuan. Ya, langkah-langkahnya seperti ini, bagaimana terus kemudian di sini mengatur bagaimana komunikasi melalui apel. Ya, karena apel bisa juga menjadi media komunikasi dan koordinasi karena di dalam apel itu juga seringkali kita bertemu karena masing-masing punya kesibukan sehingga Bapak Ibu ketemunya itu pas apel. Nah, silahkan itu bisa menjadi kebijakan. Kemudian WhatsApp group atau surat elektronik atau email ya, itu atau surel ya. Silahkan itu dibuat dituangkan dalam SK dan SOP-nya atau WhatsApp group sehingga ketika nanti Bapak Ibu membuat bukti undangan di-share lewat grup. Grupnya berisi Linsek. Itu bisa Bapak Ibu bisa kuat ya karena itu ada di dalam kebijakan SK dan SOP-nya. Nah, kemudian ini yang tentang terkait dengan komunikasi internal. Kalau tadi eksternal, sekarang internal. Kalau eksternal juga hampir sama ya Bapak Ibu. Nih, melalui pertemuan, kemudian ini juga melalui WhatsApp grup ya. Sekarang apa-apa kan pasti ada PA-nya. Nah, ini ada komunikasi melalui penyuluhan atau edukasi atau konseling ya. Ini karena ini sekali lagi SOP-nya bersifat umum. Begitu Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara membuktikan koordinasi dalam kegiatan penurunan stunting? Bapak Ibu, kembali lagi kita pernah ya, mungkin pernah mendapatkan mungkin ketika Bapak Ibu Zoom pemahaman standar itu ketika ada kegiatan, ketika ada pertemuan, buktinya itu daun ya, dokumen, absensi, undangan, notulen. Nah, jadi dalam kegiatan pencegahan dan penurunan stunting itu ya seperti itu. Kalau misalnya buktinya itu bukti koordinasi Bapak Ibu ke kecamatan, tapi tidak diundang hanya untuk koordinasi saja. Boleh dicatat dalam buku catatan BCP ya, buku catatan harian ya.
Atau misalnya koordinasi itu ada undangannya, berarti daun. Nah, ini ada satu mungkin pemahaman yang perlu kita pahami bersama. Ketika kegiatan itu melibatkan satu orang, buatlah SOP. Ya. Nah, ketika membuat panduan, kerangka acuan dan SOP, berarti kita harus punya kebijakan di atasnya. Gitu ya. Di sini ada bukti hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RPK dan RPKB mengacu pada SK-SOP. Nah, berarti tadi sudah disampaikan. Kalau Bapak Ibu di RPK-nya itu ada 10 kegiatan, berarti harus punya 10 kerangka acuan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang di elemen E ada SK pencatatan dan pelaporan. Kemudian ada SOP pencatatan dan pelaporan. Ini saya tidak akan mengulangi karena tadi sudah dibahas oleh Pak Tri ya. Sama ya. Jadi kegiatan pencatatan dan pelaporan dan SOP-nya itu satu aja. Ini sama dengan yang ada di 124. Oleh karena itu, Bapak Ibu nanti dicek kembali apakah dalam pencatatan dan pelaporan itu apa yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu sudah ada tertuang dalam kebijakan tersebut. Jadi misalnya Bapak Ibu ternyata di dalam pencatatan dan pelaporannya itu lebih banyak online. Silakan cek di dalam SK dan SOP-nya apakah pelaporan dan pencatatan itu online itu sudah tertuang di situ. Kalau belum, tuangkan. Ya, karena memang mungkin tuntutan sekarang dengan adanya era kemajuan teknologi, kita itu harus memanfaatkan ya. Misalnya diminta laporan online, kemudian aplikasi. Nah, itu silakan Bapak Ibu ketika ditanya buktinya, apakah bukti pencatatan itu online, silakan nanti mungkin ada yang bisa di-download ya, mungkin sampling aja yang di-download itu beberapa silakan di-download. Nah, gampang ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk memenuhi elemen E itu hanya dibutuhkan SK pencatatan dan pelaporan. Kemudian ini sudah ada di 124. Bapak Ibu tinggal meminta ya, atau kalau misalnya itu belum lengkap Bapak Ibu meminta untuk direvisi. Kemudian ketika ditanya bukti pencatatan kasus stunting, pasti Bapak Ibu punya, karena itu sudah menjadi kegiatan yang rutin dilaksanakan. Ada bukti pelaporan kasus stunting kepada Kepala Puskesmas, pasti punya ya. Pelaporan kasus stunting di Puskesmas kepada Dinas Kesehatan, pasti punya. Nah, ini ada catatannya, Bapak Ibu. Pencatatan dan pelaporan mengikuti regulasi saat ini. Jika ada sistem pelaporan elektronik yang ditetapkan oleh Kemenkes, maka pastikan Puskesmas sudah melaksanakan pencatatan dan pelaporan stunting misalnya melalui aplikasi Sigisi Terpadu. Nah, tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu ya, pastikan di dalam SK dan SOP-nya itu sudah tercantum. Nah, nanti ya Bapak Ibu akan ditanya di dalam elemen E ini, salah satu nanti yang akan dinilai adalah penggalian informasi terkait dengan pencatatan dan pelaporan. Nah, Bapak Ibu yang punya program ini, terutama koordinator gizi, harus paham ini. Kemudian Bapak Ibu, ini yang untuk elemen A dan B untuk penurunan jumlah kematian ibu dan bayi, ini hampir sama kayak tadi, ada SK indikator. Tadi sudah ditunjukkan, kemudian ini merupakan bagian dari indikator yang ada di Puskesmas. Di dalam indikator Puskesmas itu ada indikator mutu dan kinerja, itu bisa SK-nya jadi satu. Nah, kemudian ini sama ya, keterkaitannya sama. Kemudian bukti pencapaian indikator kinerja dan dalam rangka penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi juga sama tadi ya, bukti pencapaian indikatornya dibuat seperti tadi. Kemudian di sini juga ditanyakan RUK, RPK, kemudian ada RPK bulanan. Nah, kemudian di sini kembali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu harus memahami ini ya, penggalian informasi, bagaimana cara menetapkan indikator dan analisanya. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti pasti akan ditanya, kalau untuk menganalisis ya, atau mungkin bukti pencapaian indikator itu dilaksanakan apakah bulanan apa 3 bulanan, itu Bapak Ibu harus punya jawaban yang pasti dan itu harus sinkron dengan SOP yang ada di KMP. Kan di KMP ada SOP tentang monitoring dan evaluasi ya, termasuk monitoring dan evaluasi indikator kinerja. Itu ada di 16 ya. Nah, kemudian
di sini ada ditanya juga penggalian informasi terkait dengan penetapan program penurunan jumlah kematian. Tadi sama ya seperti dengan program stunting. Prosesnya ketika Bapak Ibu membuat RUK RPK, Bapak Ibu tuh harus paham kenapa Bapak Ibu menentukan kegiatan RPK ini, misalnya kenapa sih harus ada kelas ibu, kenapa sih harus ada kelas balita, dasarnya apa, kemudian kenapa sih dalam RPK-nya itu harus ada misalnya kunjungan nifasnya berapa kali, misalnya kelas ibunya misalnya jadi berapa kali. Itu Bapak Ibu sudah harus bisa menjelaskan karena Bapak Ibu tahu prosesnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh untuk terkait dengan indikator. Sekali lagi untuk indikator ini sama ya, jadi satu dengan SK indikator mutu dan kinerja di tingkat puskesmas. Nah, untuk indikator yang terkait dengan penurunan jumlah kematian ibu dan bayi, itu di sini ada misalnya cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa menunjukkan, oh indikatornya ini. Terus kemudian cakupan pertolongan persalinan sesuai dengan standar itu masuk dalam penurunan jumlah kematian ibu dan bayi. Nah, kemudian ini masih contoh lagi yang masih termasuk dalam indikator. Ini kedobel ya, coba. Oh ini pelayanan kesehatan ibu nifas sesuai dengan standar. Kemudian di sini juga ada cakupan pelayanan kesehatan bayi dan baru lahir. Mohon maaf Pak Agus, untuk waktunya kurang berapa lama ya? Jam berapa ini ya? Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu izin masih standby? Masih. Masih, Bu. Ya, ini soalnya jamnya jam ngantuk ya. Jam rawan. Materinya menarik, nggak ngantuk, Bu. Terima kasih. Kita habis makan siang, terus hawanya sepoi-sepoi jadi ngantuk ya. Nggak apa-apa ya, Bapak Ibu, demi kita bersiap untuk akrab. Nah, tadi Bapak Ibu sudah di dalam program stunting sudah ada bagaimana kita ada bukti capaian indikator kinerja. Sama ya, formatnya sama kayak tadi. Cuma di sini yang membedakan adalah indikatornya. Jadi terserah di dalam regulasinya Bapak Ibu tuh mau pencapaian indikator kinerja tuh mau bulanan, mau 3 bulanan. Yang penting Bapak Ibu bisa memberi jawaban. Oh, saya itu 3 bulanan, Bu, karena di dalam SOP-nya itu mengatur bahwa monitoring kinerjanya itu di sini 3 bulanan. Tapi mungkin setiap puskesmas beda, ada yang bulanan gitu ya. Jadi silahkan itu sesuai dengan yang ada di pedomani di dalam regulasi. Tapi jangan tahunan, Bapak Ibu. Karena untuk monitoringnya itu harus kalau enggak bulanan, tribulanan. Karena apa? Kalau tidak tercapai, ada misalnya, oh harusnya targetnya itu 100%, tapi selama tribulan itu baru tercapai misalnya 10%. Berarti kan itu Bapak Ibu harus masih punya waktu untuk memperbaiki. Nah, nanti Bapak Ibu silakan yang masing-masing pemegang programnya itu tinggal melengkapi atau mengisi buktinya. Ini yang jadi dokumentasi. Nah, mungkin juga kalau misalnya pencapaian indikator ini dilengkapi dengan grafik, ya itu lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu nanti lebih bagus ya kalau ada grafiknya. Silakan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk bukti RUK-nya ya, untuk penurunan jumlah kematian ibu, pasti Bapak Ibu sudah punya ya. Misalnya tadi disebutkan oleh ini salah mengcopy ya harus. Tapi tahu ya yang dimaksud ya, kalau misalnya RUK-nya tentang kematian ibu dan penurunan jumlah kematian ibu dan bayi, kegiatannya apa saja. Kemudian nanti Bapak Ibu, ini di dalam elemen yang C, ada SOP ketersediaan obat, bahan habis pakai, dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan ibu dan bayi, ada SOP pelayanan kegawat daruratan. Nah, Bapak Ibu, nanti ini regulasi yang harus ada di dalam elemen C ini, Bapak Ibu wajib punya, wajib dibuat. Kalau nggak dibuat berarti nilainya 0. Kemudian di dalam kegiatan yang
dilaksanakan di Puskesmas Bapak Ibu itu ada bukti pengelolaan obatnya, bukti pengelolaan obat bahan habis pakai, kemudian bukti alat kegawat daruratan maternal dan neonatal itu tersedia. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh mungkin tadi sudah mendapatkan materi dari Dr. Eko ya. Jadi dalam penurunan jumlah kematian ibu dan bayi ini Bapak Ibu nanti bersinergi dengan UKP. Nah, untuk SOP ketersediaan obat dan bahan habis pakai ini Bapak Ibu mungkin punya SOP pemenuhan obat dan bahan habis pakai. Silakan meminta kepada yang bertanggung jawab di UKP terkait dengan kefarmasian ya. Silakan meminta aja nggak apa-apa SOP-nya. Kemudian untuk SOP terkait dengan pelayanan kegawat darurat itu adalah kumpulan dari SOP yang menangani kegawat daruratan ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti ada pengamatan oleh surveyor tentang ketersediaan alat, obat, kemudian prasarana yang mendukung, kemudian ada termasuk standar kegawat daruratan, kemudian Bapak Ibu juga antara lain yang ditanya itu PJUKP-nya. Kemudian ada mungkin yang bertanggung jawab dalam persalinan. Itu akan ditanya terkait dengan ketersediaan alat. Bagaimana kalau alatnya habis, siapa yang ngebonnya kemana, kemudian bagaimana pemenuhan stoknya. Nah, itu semuanya harus dipahami dan harus ada yang bertanggung jawab. Jadi nanti di dalam, kalau Bapak Ibu punya ruang persalinan, berarti ada yang bertanggung jawab terhadap logistik terkait dengan pemenuhan obat dan bahan habis pakai. Nah, ini ada sekedar contoh aja Bapak Ibu ya. Mungkin ini SOP-nya hanya sekedar contoh aja bagaimana pengelolaan kesediaan farmasi dan bahan habis pakai. Di sini adalah yang bertanggung jawab adalah dari bagian farmasi. Jadi alurnya seperti apa di sini misalnya melayani permintaan obat dan bahan habis pakai. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa, silakan nanti disesuaikan dengan yang berlaku di tempat Bapak Ibu semuanya alurnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini adalah yang tadi saya sampaikan. SOP pelayanan kegawat daruratan. Saya yakin Bapak Ibu tuh udah punya semuanya. Masalahnya tinggal belum direview sesuai dengan regulasi yang paling kini ya. Nah, ini ada SOP penanganan perdarahan antepartum, penanganan PEP. Nah, ini adalah SOP yang dibuat adalah SOP sesuai dengan jenis layanan Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Puskesmas Ponet itu Bapak Ibu sesuai dengan kewenangannya ya. Kalau memang di Ponet itu melayani misalnya ada vakum ya, berarti ada SOP-nya. Mungkin ya, itu kalau misalnya kegawat daruratan itu ya sudah pasti semuanya tahu ya bagaimana kalau misalnya terjadi shock, kemudian ada terjadi atonia uteri dan lain-lain itu semuanya harus tersedia SOP-nya. Dan yang membuat siapa? Yang membuat tentunya adalah koordinasi antara UKM dan UKP. Kemudian untuk kegawat daruratan neonatal ada SOP penanganan bayi asfiksi, ada penanganan infeksi neonatal dan lain-lain. Nah, kemudian ini Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu ditanya terkait dengan bukti pengelolaan alat obat dan bahan habis pakai, Bapak Ibu nanti pastikan di tempatnya Bapak Ibu itu ada satu, misalnya oksigennya di ruang persalinan itu harus terisi, stok obatnya harus sesuai dengan SOP. Kemudian ketersediaan obat emergensi. Obat emergensi itu harus tersedia di tempat persalinan, ruang tindakan, di ruang atau IGD ya, kemudian mungkin di unit-unit yang memang itu memerlukan ya obat emergensi. Nah, nanti isinya apa saja Bapak Ibu kerjasama dengan penanggung jawab UKP. Kemudian untuk laporan permintaan obat bagaimana, ketersediaan bahan habis pakai bagaimana, kemudian mungkin Bapak Ibu juga akan dicek apakah ketersediaan alat yang ada di ambulannya itu sesuai dengan standar itu isinya apa saja. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada yang selanjutnya adalah regulasi yang dipenuhi untuk elemen penilaian D. Di mana untuk elemen penilaian D itu ada beberapa regulasi yang harus dipenuhi. Ada 1, 2, 3, 4, 7 ya. 7 SOP atau SK ini harus dibuat Bapak Ibu. Kalau belum dibuat berarti Bapak Ibu harus membuat. Karena kalau Bapak Ibu nggak membuat nanti nilainya 0. Kemudian untuk bukti pelaksanaannya itu ada
bukti pelaksanaan pemberian ANC yang akan dilihat adalah statusnya. Ada mungkin CM-nya. Bukti pelaksanaan persalinan yang ditanya adalah, yang dilihat adalah status persalinan. Apakah partografnya diisi? Pelayanan sesudah melahirkan adalah bagaimana ketika ada kontrol ulang. Kemudian bukti pelayan bayi baru lahir apa sesuai dengan standar. Ada pengisian partograf, bahkan di sini diminta SOP pengisian partograf. Apakah partografnya benar? Nah, harus benar ya Bapak Ibu ya. Karena kalau nggak benar berarti Bapak Ibu tidak serius dalam penurunan jumlah kematian ibu dan bayi. Bagaimana bukti stabilisasi para rujukan? Jika Bapak Ibu di dalam CM itu ada bukti pasien dirujuk dan pasien itu dalam keadaan gawat darurat, berarti ada bukti Bapak Ibu melaksanakan stabilisasi. Nah, kemudian di sini akan ditanya, dokter, bidan, perawat atau tim ponet ya yang terlibat itu akan ditanya terkait dengan informasi pelayanan pada masa hamil, masa persalinan, masa sudah melahirkan, pada masa bayi baru lahir, kemudian tadi ya ada ditetapkan kewajiban penggunaan partograf dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu ini ada beberapa contoh nanti ya, tapi ini kita bahas dulu untuk yang standar yang elemen yang selanjutnya. Di sini yang E adalah terkait dengan media komunikasi dan koordinasi puskesmas itu sama, tadi sudah dibahas. Ada SOP komunikasi sama ya, jadi untuk elemen penilaian C ini sama dengan yang tadi, berarti kalau Bapak Ibu udah punya nilainya udah 10, kemudian bukti pelaksanaan penurunan. Nah, untuk bukti pelaksanaan penurunan itu berarti Bapak Ibu melihat bukti koordinasi ya, Bapak Ibu sudah melaksanakan koordinasi dalam penurunan jumlah kematian itu, apa saja kegiatannya. Tadi sudah dijelaskan kalau bentuknya pertemuan berarti daun, kemudian kalau bentuknya konsultasi, boleh kan konsultasi dengan Bapak Camat misalnya. Silakan ya. Silakan ditulis dengan media apa yang ditetapkan dalam SK dan SOP. Kemudian ada bukti hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RPK. Nah, tentunya kita semua paham ya, Bapak Ibu pasti ini sudah sesuai ya, apa yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu selama ini itu sudah sesuai dengan RPK-nya. Ya. Nah, tinggal bagaimana Bapak Ibu mendokumentasikan. Kemudian nanti Kepala Puskesmas akan ditanya bagaimana terkait dengan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah paham, kalau sudah tahu kegiatan RPK-nya itu apa aja, nah, jangan sampai PJUKM-nya tuh nggak tahu, yang tahu itu hanya koordinator. Jadi ini pentingnya antara PJ, koordinator itu sering ketemu. Jadi nanti yang ditanya itu bukan cuma koordinatornya, tapi Ibu PJ atau Bapak PJ-nya, PJUKM ya. Kadang-kadang PJUKM juga ada yang nggak tahu tentang kegiatan penurunan kematian jumlah kematian ibu dan bayi. Padahal nanti akan ditanya. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu harus sering ketemu. Nah, kemudian ini di sini ada yang F, ini ada bukti yang di regulasinya tuh nggak ada, cuma diminta dokumentasi, jadwal pemantauan dan evaluasi. Terus kemudian hasilnya, kemudian bukti tindak lanjut. Nah, ini terkait dengan apa? Terkait dengan pelaksanaan program. Bapak Ibu tadi sudah punya kegiatan yang ada di dalam RPK. Nah, kegiatan yang ada di RPK tadi misalnya ada ibu hamil, ada kelas ibu hamil, ada kelas ibu balita, kemudian ada kunjungan rumah, kemudian itu semuanya harus ada pemantauannya. Apakah kegiatan itu dilaksanakan apa tidak gitu. Kemudian yang dipantau apalagi? Ketercapaian indikatornya. Apakah indikatornya tercapai? Nah, silakan dibuat jadwalnya, jadwal pemantauannya. Nah, kemudian hasil pemantauannya juga harus ada bukti dokumentasinya. Untuk bukti pendokumentasinya silakan Bapak Ibu sesuai dengan apa yang disepakati atau ditetapkan ya oleh di Puskesmas Bapak Ibu. Kemudian di sini ada penggalian informasi terkait dengan pemantauan. Nanti akan ditanya, apakah selama ini di kegiatan program penurunan jumlah kematian ibu dan bayi itu sudah dipantau atau dievaluasi apa belum? Berapa kali? Jangan sampai Bapak Ibu salah menjawab. Dipantaunya 6 bulan sekali. Nah, padahal di dalam buktinya dilaksanakan setiap bulan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang terakhir, yang G adalah
ada SK tentang pencatatan dan pelaporan. Kemudian ada SOP pencatatan dan pelaporan. Ini tidak saya bahas karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Tri. Kemudian ada SK tentang pengumpulan, penyimpanan, analisis, serta pelaporan dan distribusi. Sekali lagi saya hanya mengingatkan, apa yang Bapak Ibu lakukan di dalam pencatatan dan pelaporan itu pastikan sudah tertuang di dalam SK dan SOP-nya. Kemudian Bapak Ibu, ini ada bukti pencatatan jumlah kematian. Pasti ini ada ya, Bu Bidan pasti punya catatannya. Kemudian ada bukti pelaporan, ini pasti ada, gampang ya. Kemudian ada bukti jumlah kematian, pasti ini gampang. Nah, kemudian Bapak Ibu, Bapak Ibu nanti sekarang itu kan ada e-cohort. Nah, itu berarti Bapak Ibu nanti ketika membuktikannya, itu bisa ada yang bisa di-print ya, silahkan di-print untuk sebagai bukti, di-upload ya. Bapak Ibu nanti kalau mau mengajukan survei kan ada bukti yang harus di-upload, silahkan itu di-screenshot. Nggak harus semuanya, contohnya saja, ya, sampling ya. Kemudian jenis pelaporan elektronik mengikuti pemberlakuan saat dilaksanakan survei. Ini maksudnya kayak gini Bapak Ibu. Kalau survei Bapak Ibu kan telusurnya 3 bulan ke belakang ya. Jadi kalau misalnya di 3 bulan itu apa saja yang sudah diterapkan, berarti Bapak Ibu harus punya buktinya gitu. Kemudian ada penggalian informasi terkait dengan pencatatan dan pelaporan pada dinas. Ini gampang ya Bapak Ibu ya, karena sudah dilaksanakan. Untuk yang EPG ini saya optimis Bapak Ibu sudah bisa nilainya 10 semuanya ini. Kemudian tadi disampaikan ada SK ya, SK tentang SK Puskesmas Ponet. Nah, jika Bapak Ibu memang puskesmasnya Ponet, berarti Bapak Ibu harus punya SK-nya ya. Ini ada contoh ya SK Ponet. Ada contoh SK Ponet. Ini SK Ponet di Kabupaten Banjarnegara. SK-nya sudah lama, tahun 2007 ya. Nanti Bapak Ibu meminta kepada Dinas Kesehatan. Kemudian ada SK Tim Ponet. SK Tim Ponet ini yang membuat adalah Kepala Puskesmas. Di sini adalah mengatur siapa yang bertanggung jawab di dalam Ponet ya, di dalam pelaksanaan pelayanan persalinan. Di sini ada timnya ya, mungkin tim Ponetnya itu ada yang bertugas sebagai logistiknya atau mungkin dia bertugas sebagai koordinator gawat darurat dan lain-lain. Kemudian ini SOP persalinan hanya contoh saja, silahkan Bapak Ibu pasti sudah punya ya SOP persalinan. Kelas 1, kemudian untuk bagan alir menyesuaikan yang di dalam tata naskah. Mau pakai apa enggak itu sesuai dengan tata naskah. Kemudian ini ada contoh ANC terpadu. Nah, ANC terpadu ini sangat penting karena Bapak Ibu kalau memang mau melaksanakan program penurunan AGAKB berarti ini wajib dilaksanakan ya. Bahkan kalau perlu ini jadikan indikator mutu ya, kepatuhan terhadap SOP ANC terpadu misalnya 100% silakan. Nah, ini Bapak Ibu nanti contoh ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya di mana ANC terpadu ini sudah mengacu pada pedoman ANC terpadu tahun 2020 di mana tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Sulis. Sekarang itu kan harus ada wajib setiap ANC itu ketemu dengan dokter 2 kali di mana trimester 1 itu kunjungan awal oleh dokter itu wajib. Jadi ketika kunjungan awal itu yang melaksanakan adalah dokter. Nanti setelah dokter memeriksa bahwa ibu hamil itu normal, nanti selanjutnya bisa diperiksa oleh Bu Bidan dan selanjutnya nanti di trimester ketiga ketemu dengan dokter lagi. Seperti itu ya. Nah, ini apa saja yang dilaksanakan oleh dokter itu ini wajib dilaksanakan oleh dokter. Hasil akhirnya adalah bahwa nanti dokter akan menemukan jika memang ibu itu punya resiko ya, punya resiko misalnya punya penyakit penyerta itu harus ditangani dengan tim misalnya tim terpadu atau mungkin memang bahkan harus dirujuk ke rumah sakit. Berarti itu adalah di awalnya itu harus dipatuhi. Jadi ini harus wajib dilaksanakan untuk SOP ANC terpadu. Kemudian di sini masih di dalam SOP ANC terpadu. Ini disebutkan di sini, dokter memberikan rekomendasi ketika kunjungan awal itu nanti harus di akhirnya itu harus ada
Apakah ANC selanjutnya dapat dilakukan di puskesmas? Apakah harus konsul ke dokter spesialis? Apakah harus dirujuk ke vaskes yang lebih tinggi? Atau misal dalam keadaan khusus harus dilaksanakan screening. Nah, kemudian untuk ANC dengan bidan itu dilaksanakan di ini ya, kunjungan kedua di trimester 1. Nah, kunjungan pertama kan dengan dokter trimester 1, kunjungan kedua dengan bidan, kemudian kunjungan ketiga di trimester 2, kemudian kunjungan yang keempat dan keenam di trimester 3. Karena yang kelima itu ketemu dokter lagi. Nah, ini bidan apa saja yang dilakukan itu ada di dalam langkah-langkahnya. Intinya adalah 10T ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya nanti ketemu lagi dengan dokter di trimester 3, ini wajib ya. Di trimester 3 ini wajib karena nanti dokter akan membuat suatu kesimpulan ya. Di trimester 3 ini nanti kesimpulannya apakah dia dapat melahirkan di Ponet atau di puskesmas atau harus di rumah sakit atau harus konsul. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya ini ada SOP persalinan ya, ini biasa ya. Silahkan Bapak Ibu nanti contoh-contohnya kami berikan untuk SOP persalinan. Kemudian ada lagi ini masih SOP persalinan ya. Ya, ini masih SOP persalinan. Kemudian sudah. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan penyusunan dokumen tentang 411 dan 412. Nah, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dalam menyiapkan survei akreditasi. Seperti itu Bapak Ibu, untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Dr. Agus. Terima kasih. Dr. Agus masih mute. Terima kasih Ibu Pi. Jelas, lugas, runtut, lengkap dengan bonus-bonus contoh-contoh. Walaupun sudah disampaikan dengan lengkap, tetapi barangkali dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk bisa menuliskan di chatroom ataupun raise hand. Tadi kita sepakati jam 2.15, tapi karena mungkin materi ini cukup menarik dan barangkali amat penting, maka kita sepakati waktunya ditambah sampai jam berapa, Bu Ki ini? Dr. Agus, ini karena sudah cukup siang dan nanti pertanyaan dalam chat kami akan menjawab secara tertulis. Ya, kami kirim kembali kepada grup ya, kan ada grupnya. Kemudian mungkin ada yang kita memberi kesempatan untuk yang raise hand aja Dr. Agus. Jadi nanti untuk yang chat ini cuma ada beberapa, nanti saya jawab lewat tertulis aja. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu sekalian yang mau menanyakan secara langsung, raise hand. Dibantu oleh Bu ataupun Bu siapa ini yang ada di sini? Ada? Dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Atau sudah jelas sekali mungkin dari Bu Upi? Sudah jelas dan sekali. Kalau mungkin barangkali Bu Upi bisa menjawab beberapa pertanyaan yang barangkali bisa diketahui oleh rekan-rekan satu atau ya, dua. Masih ada baik. 5 menit lagi. Baik. Ini di sini ada yang di chatroom ya. Saya akan membaca sendiri Dr. Agus. Yang pandu PTM kan ini berarti Pak Tri ya. Ini ada pertanyaan untuk dari Puskesmas Bandung ya. Izin bertanya untuk hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan tiap bulan atau tribulanan. Nah, ini saya jawab tergantung dari ininya, SOP-nya atau regulasi yang ada di Puskesmas, Bapak Ibu semuanya. Kalau misalnya regulasinya itu monitoringnya dilaksanakan tribulanan, berarti di tribulanan. Kalau evaluasi itu kan berarti penilaian kinerja ya. Penilaian kinerja atau dalam bentuk PKP. Dalam bentuk PKP itu misalnya mau dilaksanakan setahun 2 kali, silahkan sesuai dengan kembali lagi harus dibuat SK dan SOP-nya. Itu ada di bab 1. Di bab 1 itu di 16 itu ada regulasi yang mengatur bagaimana memonitoring, bagaimana mengevaluasi. Tapi kalau di dalam pedoman di PMK-nya itu dievaluasi itu setahun sekali ya.
Kalau lebih dari setahun sekali juga boleh, semesteran juga boleh. Kalau monitoring memang harus dilaksanakan secara kontinu ya. Seperti itu ya mungkin. Jadi nanti Bapak atau Ibu ya, ini Bu Isah ya, mungkin bisa merapat ke KMP untuk menanyakan ini ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, izin share SK tim peningkatan mutu puskesmas dan kecamatan. Ini peningkatan mutu puskesmas apa ya? Saya mungkin agak kurang jelas dengan pertanyaan. Tim peningkatan mutu puskesmas. Tim peningkatan mutu puskesmas mungkin dalam SOTK ya. Jadi SK tim mutu itu menjadi satu dengan SOTK puskesmas. Jadi mungkin PJ mutu ya maksudnya. Jadi di dalam SOTK puskesmas nanti kan ada PJ mutu, ada PJ UKM, PJ UKP, PJ jejaring itu sejajar gitu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ini dari Pak Doni ya, dari Sarmi Jayapura ya. Ini Pak Doni izin bertanya, apakah RUK untuk UKM terkait dengan program dibuat per program atau bisa dibuat satu folder RUK tinggal digabung sebagai ini maksudnya menanyakan RUK UKM menjadi bagian dalam RUK RPK Puskesmas ya, tapi ketika ditanyakan ketika nanti Bapak Ibu ditanyakan buktinya atau upload, silakan diupload yang sesuai dengan bagiannya supaya menguploadnya tidak kebanyakan, sesuai dengan bagiannya seperti itu. Tapi kalau kenyataannya kan emang menjadi satu, seperti itu. Izin bertanya untuk logistik OAT diperbolehkan di ruang TB. Ini dengan Pak Eko ya. Semoga nanti Pak Eko nanti di dalam dicatat ya. Nanti Mbak Inaya mungkin mencatat untuk disampaikan kepada Dr. Eko. Kemudian ini ada pencatatan dan pelaporan lewat online, apakah diperlukan SOP? Ini, jadi SOP pelaporan lewat online itu menjadi satu dengan SOP pelaporan yang umum. Jadi langkahnya itu mungkin dibuat poin-poin. Misalnya pelaporan manual, yang B pelaporan online, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Terkait dengan pencatatan dan pelaporan melalui EcoHot, apakah menjadi penilaian utama dalam melihat capaian indikator kinerja? Bagaimana jika hasilnya tidak sama dengan laporan manual yang dilaporkan di Dinkes? Melihat pengisian secara elektronik belum? Gini. Ya, memang ini menjadi kendala karena emang belum maksimal. Jadi Bapak Ibu nanti penilaian utamanya sebaiknya manual ya, Dr. Agus ya. Nanti surveyor Pak Agus kan nanti juga surveyor juga nanti yang mungkin bisa memberikan kebijakan kalau misalnya penilaiannya itu jangan dengan EcoHot karena ini masih bermasalah ya Dr. Agus ya. Nanti ini terkait dengan UKP juga kan seperti itu. Hari itu. Monitoring. Jadi Bapak Ibu kembali lagi ke UKM di bab 2 itu di bab 2 itu di 28 itu ada supervisi, ada monitoring. Bapak Ibu nanti harus membedakan antara supervisi dan monitoring. Nah, yang di PPN itu juga regulasi atau kebijakan tentang monitoring juga mengacu pada yang ada di bab 2. Karena PPN itu bagian dari UKM. Nah, jadwal monitoring, jadi nanti kalau kita lihat di bab 28 itu ada, kalau supervisi itu dilaksanakan di TKP atau di tempat kejadian. Misalnya memonitoring pelaksanaan kelas ibu, berarti supervisi, namanya juga super, berarti orang yang mensupervisi harus datang. Super dan vision, berarti orang yang lebih tinggi. Kan yang melaksanakan kelas ibu biasanya pelaksana, nanti akan disupervisi oleh PJ UKM atau Kepala Puskesmas datang ke tempat Bapak Ibu melaksanakan kegiatan kelas ibu. Kemudian kalau monitoring itu biasanya kalau di 28 itu dijelaskan monitoring itu di dalam suatu pertemuan. Jadi di dalam pertemuan itu membahas monitoring kegiatannya. Nah, kalau monitoring kinerja kan ada dua ya, monitoring kegiatan dan monitoring indikator kinerja. Monitoring indikator kinerja adalah tujuannya untuk menjaga atau memantau supaya nanti kinerja yang sudah ditetapkan itu di akhir tahun tercapai, makanya harus dimonitor, bisa bulanan, bisa 3 bulanan. Nah, makanya kalau misalnya
monitoring kinerja berarti kan harus sudah pada laporan nih. Kalau misalnya monitoring sekarang bulan Juni, berarti harus di bulan awal Juli seperti itu. Mungkin seperti itu. Izin bertanya, apabila puskesmas rawat jalan, apakah harus menyertakan SK Timponet? Tidak melayani persalinan. Kalau tidak melayani persalinan berarti tidak berlaku atau TDD. Ya, mungkin itu Dr. Agus sudah terjawab semua untuk pertanyaannya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Barangkali walaupun masih ada yang ingin bertanya, namun waktu juga yang harus mengakhiri pertemuan siang hari ini. Terima kasih kepada Ibu Upi yang sudah menyampaikan materi ini secara luar biasa, dan juga terima kasih kepada para peserta yang sampai saat ini masih di atas 140 orang, masih rajin, tekun mengikuti pertemuan. Dan pertemuan saya sebagai moderator mengakhiri tugas saya untuk mengembalikan kepada pengatur acara. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Saya kembalikan waktu kepada pembagi acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Agus Suharto yang telah menjadi moderator pada kegiatan hari ini. Terima kasih telah membersamai kami selama kegiatan dari pagi hingga sore hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh narasumber yang telah berkenan berbagi ilmu kepada rekan-rekan di puskesmas maupun klinik maupun peserta yang lain. Dan kami ucapkan terima kasih kembali juga kepada Bapak Ibu surveyor yang telah berkenan bergabung bersama kami. Baik, demikianlah tadi kegiatan bimbingan akreditasi eksklusif yang telah dilaksanakan dari seri ke-1 hingga hari ini kita sudah selesai di seri ke-11. Dan semoga selama kegiatan ini memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Tentunya sebagai salah satu semangat dan juga memberikan kesiapan yang lebih untuk Bapak dan Ibu menuju puskesmas yang terakreditasi paripurna. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu dari Sainesia akan mengadakan bimbingan akreditasi eksklusif siap akreditasi puskesmas batch 2 bersama Sahabat Edukasi Indonesia. Ya, mungkin untuk Bapak Ibu yang masuk di grup atau join di grup sudah mendapatkan informasi ini, dan tentunya mungkin dapat di-share ataupun berbagi informasi kepada puskesmas lain di sekitar wilayah Bapak dan Ibu. Baik, kami dari Sainesia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf karena tadi masih ada kendala teknis di kami, jadi mohon maaf sehingga waktunya agak terganggu sampai kemudian tadi juga kita harus join kembali. Semoga kedepannya kendala seperti ini dapat bisa ditangani lagi. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan sampai dengan akhir atau sampai dengan selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.